Hai teman-teman, selamat datang di Belajar Asik. Kita sering dengar tentang teori behaviorisme dan kognitivisme, tapi di sini kita akan mempelajari tentang teori humanistik. Tahu nggak sih, teori humanistik adalah teori favorit kita. Nggak kenapa? Kenapa tuh Pak? Jadi teori favorit? Karena teori humanistik mengajarkan kita tentang bagaimana cara menjadi individu yang utuh, bukan sebagai robot yang hanya menerima stimulus, dan sebagai manusia yang mempunyai motivasi, keinginan, dan potensi. Betul, intinya adalah memanusiakan manusia. Bagaimana belajar itu bisa membantu kita untuk mencapai aktualisasi diri. Penasaran? Yuk kita mulai. Oke Navika, tolong jelaskan kenapa teori humanistik itu berbeda dari yang lain. Oke. Pembeda teori humanistik dengan teori yang lain adalah pada fokusnya. Teori humanistik berfokus pada menjadi atau being, bukan hanya hasil atau produk. Nah, ada 3 pilar utama dari teori humanistik. Yang pertama, ada motivasi intrinsik. Jadi, belajar itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari hasil paksaan. Jadi, kita belajar karena keinginan kita sendiri. Ada keterlibatan emosional. Jadi, ketika kita belajar, kita harus melibatkan perasaan, sehingga belajar akan menjadi lebih berarti. Yang ketiga ada belajar itu berpusat pada siswa atau student center. Jadi, siswa berperan sebagai subjek yang aktif, bukan hanya objek yang pasif. Jadi, bisa kita simpulkan, behaviorisme itu seperti mengisi wadah kosong, sedangkan kognitivisme itu seperti memprogram komputer. Nah, kalau humanistik sendiri, ini kita seperti menyiram tanaman. Kita hanya menyediakan lingkungan yang terbaik supaya mereka bisa tumbuh sesuai potensinya. Wow, penjelasan yang bagus Yona. Apa sih tujuan teori belajar humanistik itu? Tujuan dari teori belajar humanistik adalah aktualisasi diri atau self-actualization. Dalam aktualisasi diri ini adalah puncak dari proses kemampuan seseorang, di mana seseorang bisa menggunakan semua bakat, potensi, dan kemampuan yang ada dalam diri mereka untuk menjadi versi terbaik dalam diri. Artinya, kita nggak hanya fokus pada nilai ujian atau hasil, tapi pada perkembangan holistik siswa, seperti karakternya, kreativitasnya, dan rasa tanggung jawab. Mari kita kenalan dengan pembuat teori ini. Yona, 2 tokoh yang wajib kita ketahui dari teori ini siapa aja sih? Yang pertama pastinya Abraham Maslow. Dia terkenal dengan teorinya Maslow hierarchy of needs. Maslow bilang, kita nggak bisa belajar secara optimal kalau kebutuhan dasar belum terpenuhi. Misal, ketika kita merasa lapar ataupun haus, maka kita nggak akan bisa fokus untuk belajar. Nah, tokoh yang kedua adalah Roger. Roger memperkenalkan tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar akan lebih optimal jika guru mampu menciptakan lingkungan yang penuh empati, penuh penghargaan tanpa syarat, dan lingkungan yang jujur. Jadi bagaimana penerapan teori ini di kelas? Yona, apakah kamu bisa menyontohkannya? Tentu bisa. Yang pertama ada student choice. Di sini siswa diperbolehkan untuk memilih materi dan metode belajar. Yang kedua ada guru sebagai fasilitator dan bukan diktator, di mana guru membantu siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Yang ketiga ada evaluasi diri. Di sini siswa diminta untuk menilai proses belajar, bukan hanya menerima nilai akhir. Siswa dilatih untuk bertanggung jawab dan mandiri. Teori humanistik itu mengubah kalimat dari aku mengajarimu menjadi aku membantumu belajar. Wow, sebuah sudut pandang yang sangat bagus. Jadi kita akan menyimpulkan teori belajar humanistik ini teman-teman. Poin pertama, belajar humanistik adalah tentang proses pertumbuhan pribadi, bukan hanya sekedar hasil akademik. Poin kedua, kunci keberhasilannya ada di motivasi intrinsik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Poin ketiga, peran guru sebagai fasilitator yang membuat aman, nyaman, dan kondusif di kelas. Jadi, kalau kamu merasa pembelajaran itu tidak bermakna atau membosankan, mungkin sudah saatnya kita melihat pembelajaran dari kacamata humanistik.
Sekian itu tadi penjelasan dari teori belajar humanistik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Udah. Makes it hard